kasih Tuhan, mari kita akan siapkan hati kita akan masuki ibadah kita. Kita akan naikkan sebuah pujian, Kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia
seorang pun jua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kerinduan kami pagi hari ini. Oh haleluya. Kami ingin menyambut anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kerinduan kita di hadapan Tuhan. Sembah Kau Yesus, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua, amin, hanya Engkau Yesus. Mari katakan bersama-sama. Seorang pun jua seperti Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Ini pengakuan kami Tuhan. Tidak ada lagi yang seperti Engkau. Hanya Engkau Yesus. Engkau Allahku, Rajaku dan Sahabatku. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Kami siap menerima anugerah-Mu. Kami siap beribadah di acara Tuhan, ibadah istimewa tempat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari saudara-saudara, kita akan sama-sama mulai ibadah raya yang pertama ini dengan bangkit berdiri. Kita menyerahkan akan perjalanan ibadah ini dari awal sampai akhirnya sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan.
bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat Paskah. Tuhan kita Allah yang luar biasa. Dia bukan hanya mati buat kita mengampuni dosa, tetapi Dia bangkit dan memberi hidup. Haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia seperti kasih-Nya Tuhan Yesus kita. Amin. Haleluya. Yesus bukan saja mati untuk menebus dosa kita, tapi Dia Allah yang berkuasa. Dia hidup untuk memberi kepada kita masa depan yang luar biasa. Bersyukur, mari kita bersyukur. Takkan ada lagi kasih yang seperti ini. Haleluya Yesus. Katakan bersama. Takkan ada lagi, amin, amin, kasih seperti ini yang sanggup mengubah kehidupan kita yang lama menjadi sesuatu yang baru dan berharga di hadapannya. Oh haleluya Yesus, haleluya. Syukur, syukur anugerah ini Allah. Haleluya Yesus.
Terima kasih Bapa, kami yakin Tuhan memberkati kami pada pagi hari ini. Dan kami siap Tuhan untuk memberkati Engkau dengan pujian kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara tetap berdiri, kita berikan kemuliaan. Kita akan sambut Paskah pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Dia sungguh baik buat kita, amin. Kita nyanyikan pujian ini, Dia sungguh baik, amin. Bangkit bagiku ya Tuhan, Allah penyelamat, amin. Kuasa mati kalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan, Allah kemenangan. Sama-sama, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, amin. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku, amin, haleluya. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, Allah kekuatan, amin. Penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, Allah kemenangan. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Amen. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya, haleluya. Bukan saja Dia baik, tetapi Dia sudah menjadi penebus kita. Dan Dia adalah Allah yang hidup. Penebusku, Allah yang ajaib, Yesus namanya, amin, haleluya, haleluya. Ku tahu yang menolongku, amin. Darahnya hapus dosaku, ku yakin. Yang yakin katakan, ku yakin, haleluya. Ya angkat deritaku, sembuhkan saat, amin.
janji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebus, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, katakan bersama, ku yakin, amin. Dia angkat denganku, sembuhkan sakit. Amin, amin. Haleluya, ku yakin. Ku angkat panji, Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Dia penebusku. Dia hiduplah. Ayo sidang jemaat nyanyikan pujian ini, amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Amin. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Amin. Dia Allah yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia hidup dan Dia menjadikan kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, lebih dari pemenang. Dan itulah kita, anak-anak Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Karena Dia hidup, kita bisa menikmati jadi lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yes. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Amin. Jika Allah diberi
Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Mari katakan bersama. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Tidak ada yang bisa melawan. Yes. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan dengan iman. Amin. Kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. 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 Salibnya tidak sia-sia karena dia bangkit. Tetapi tanpa salib itu, kita juga tidak akan bisa menikmati kemenangan ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Karena salibnya, kita bisa hidup. Dan karena dia hidup, ada hari esok buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Amin. Terima kasih. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Amin. Amin Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Engkau segalanya Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu
Izinkan kami merenungkan sejenak betapa jauhnya perjalanan Allah hanya untuk menyelamatkan kami. Betapa dalamnya Allah ikut jatuh hanya untuk menggapai kami. Dari surga ke kandang domba, dari kandang domba ke atas kayu salib, dari kayu salib turun ke dalam kerajaan maut, dan dari kerajaan maut ke dalam kemuliaan. Sejauh itu Tuhan mengasihi kami. Sejauh itu Tuhan menjangkau kami. Maka izinkan kami sejenak bersyukur dan menyadari betapa indahnya hidup kami. Betapa berharganya kami. Kalau kami dinilai sepenting itu bagi Allah, maka izinkan kami menyadari betapa indahnya setiap hari kami. Karena setiap hari sungguh adalah hadiah yang mahal. Terima kasih Bapa yang baik. Izinkan kami terus bersyukur di sepanjang ibadah hari ini. Dan selagi kami merenungkan firman-Mu, izinkan kami boleh mencerna. Lebih dari sekedar mendengar dan melakukan. Lebih dari sekedar mencerna. Pakai hamba-Mu menyadari tidak pernah karena kuat gagah manusia firman Tuhan boleh disampaikan. Kiranya aku yang semakin kecil dan Allah yang semakin besar. Dan hanya pribadi Yesus yang semakin cemerlang di dalam khotbah ini. Segala pujian kemuliaan bagi Yesus Kristus Juru Selamat kami yang mati dan bangkit. Setiap kita mari sama-sama katakan, amin. Silakan duduk jemaat yang dikasih Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan dulu buat WL Singer, pemain musik, choir, buat tamborin. Terutama tepuk tangan dulu buat bapak-bapak choir yang ada di belakang. Karena saya tahu betapa jarangnya bapak-bapak itu mau pelayanan choir seperti ini ya. Jadi mereka itu patut dihargai betul-betul. Dan dari kemarin saya selalu terperangah sama drummer. Drummernya keren banget, boleh tepuk tangan buat drummer. Kayaknya masih muda ya, tapi on beat terus dia. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Selamat Paskah, sungguh satu sukacita boleh kembali melayani Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya adalah Chandra Julianto. Saya sudah ada di sini dari hari Jumat melayani ya. Atas kasih karunia Tuhan saya dipercaya untuk melayani di sepanjang rangkaian ibadah dari Jumat Agung sampai nanti ibadah Paskah kedua. Dan karena itu saya membuat satu seri khotbah tentang 4 topik, kabar baik, anugerah, penerimaan, dan kerapuhan sebagai kesaksian. Nah pada hari Jumat Agung kemarin lusa, saya itu sudah bicara tentang kabar baik. Dari Markus 5, perjumpaan Yesus dengan 3 orang. Kerasukan di Gerasa, Yairus kepala rumah ibadat, di tengah-tengahnya ada wanita pendarahan 12 tahun. Dan poin utama khotbah saya saat itu adalah tentang Yesus, Sang Juru Selamat. Yang ikut mendengar, ikut menangiskan dan menjawab tangisan semua orang. Baik tangisan yang paling dekat seperti Yairus di rumah ibadah, maupun tangisan yang paling jauh seperti prajurit Roma yang kerasukan setan di kuburan. Maupun yang ada di tengah seperti wanita pendarahan 12 tahun yang bertemu Yesus di tengah jalan.
Dan jika tangisan yang paling dekat, paling jauh, dan semua yang ada di antaranya didengar, maka tidak mungkin ada tangisan yang terlewat di telinga juru selamat kita. Dan itulah kabar baik Jumat Agung. Bahwa dia adalah juru selamat yang mendengar, ikut menangiskan dan menjawab tangisan kita. Tangisan dunia. Dan pada hari Sabtu Suci kemarin saya juga sudah bicara tentang anugerah. Dari kisahnya Veronica, wanita pendarahan 12 tahun yang bukan hanya sakit secara fisik tapi juga menderita sakit sosial sebab dia distigma sebagai najis menular karena sakitnya. Dan anugerah datang ketika Veronica bukan hanya disembuhkan dari sakit fisiknya tapi juga dari sakit sosialnya. Yesus mengangkat derajatnya dari wanita pendarahan yang najis menular menjadi wanita beriman yang selamat. Dan itulah anugerah. Dan hari ini saya ingin melanjutkan percakapan kita dengan membahas tentang wujud nyata dari anugerah, yakni penerimaan. Dan saya akan membahas penerimaan dari kisah perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria di Yohanes 4. Oleh karena itu mari buka bersama-sama saya Alkitab di dalam Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai yang ke-9. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak pernah membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Dalam perjalanan kembali, ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar atau Sikem, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Sikar itu adalah bahasa Yunani, bahasa Ibraninya itu Sikem. Dan jemaat ingat nama Sikem ini, karena nama kota ini penting buat khotbah ini ke depan. Ingat ya, Sikem. Nah, di Sikem ini terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari itu kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakah engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Pertanyaan ini menunjukkan bahwa rupanya Yahudi sama Samaria itu berantem. Dan kalau kurang clear dalam tanda kurung, Yohanes sendiri nulis, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Dan saya akan berhenti di sini. Dan saya ingin kita memperhatikan komentar Yohanes di ayat 9 ini. Dari komentarnya kita tahu bahwa rupanya perjumpaan Yesus dengan wanita Samaria ini adalah perjumpaan yang tidak biasa. Sebegitu anehnya perjumpaan ini sampai Yohanes harus kasih komentar khusus. Di mana anehnya? Di sini anehnya. Bagi kita yang membaca kisah ini sekarang, kita bingung ya, anehnya di mana? Yesus ketemu wanita kayak udah sering. Tapi bagi pembaca Yohanes yang asli, ketika mereka mendengar kisah ini, mereka semua bertanya-tanya, lah kedua orang ini seharusnya nggak ketemu, apalagi ngobrol. Yang satu adalah wanita Samaria yang terkenal berdosa. Yang satunya lagi adalah Rabi Yesus dari Yehuda yang adalah Allah. Dua orang ini seharusnya gak boleh ketemu. Tapi faktanya mereka bertemu. Dan lebih ajaibnya lagi, di akhir cerita ini, si wanita Samaria berubah menjadi muridnya Kristus. Seorang wanita apalagi Samaria, apalagi berdosa, itu mustahil jadi murid Rabi Yesus dari Yehuda. Gak ada ceritanya bisa begitu. Tapi faktanya itu terjadi. Dan itulah justru alasan kenapa saya angkat kisah ini untuk bicara soal penerimaan. Karena tidak ada yang lebih jauh daripada Yesus dengan wanita Samaria yang berdosa ini. Setidaknya kita lihat ada 3 kontras, 3 perbedaan yang tidak memungkinkan kedua kutub ini bertemu. Yang pertama adalah perbedaan antara Allah dan pendosa. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah Sang Firman yang berinkarnasi sebagai manusia. Dia Allah. Tapi dari mana kita tahu wanita ini pendosa? Kita tahu karena kalau kita baca kisah ini lebih jauh, ayat 18 mengatakan wanita ini terus gonta-ganti suami sampai 5 kali.
Dan saat ini di pria ke-6 bahkan sudah tidak menikah, melainkan hidup dalam perzinahan. Dan tampaknya seluruh kota Sikem sudah tahu siapa wanita ini. Namanya kalau kota kecil yang gini-gini gak bisa ditutupin. Seluruh kota sudah tahu, itu sebabnya kenapa wanita ini menimba air di jam 12 siang di hari paling panas. Kenapa? Karena disitulah sumur paling kosong. Siapa yang mau nimba air siang-siang panas-panas kosong? Disitulah wanita ini datang untuk menghindari gunjingan. Nah, dalam hitungan apapun, Yesus yang adalah Allah dan pendosa yang terkenal ini adalah dua kutub yang seharusnya tidak ketemu. Tapi dalam kisah ini bukan cuma ketemu, mereka bicara dari hati ke hati. Dalam percakapan yang sangat sehari-hari. Siang-siang terbuka di pinggir sumur dimulai dari minta minum. Saya tidak tahu yang mana yang lebih menakjubkan, fakta bahwa Yesuslah yang terlebih dahulu mengajak wanita ini bicara, atau fakta bahwa Yesus melakukannya dengan begitu biasa dalam sebuah permintaan minum. Ini jelas anugerah Bapak Ibu. Bagaimana caranya Allah yang Maha Kudus mendatangi seorang pendosa dan bicara seolah-olah mereka setara, bahkan meminta tolong kepada pendosa. Boleh nggak minta minum? Tapi itu yang sedang Yesus lakukan, dia sedang menjembatani yang tidak terseberangi. Dan ajaibnya Yesus melakukannya dengan cara yang begitu mulus. Dengan cara yang begitu biasa, dengan cara yang begitu sehari-hari dalam permintaan minum. Sampai-sampai si wanita ini tidak merasa berdosa, tidak merasa terhukum dengan kedatangan Sang Maha Kudus ini. Yesus tidak datang dengan gada api dan bilang bertobat. Bertobat kamu pendosa. Tidak. Dia datang dengan begitu lemah lembut sampai kadang-kadang pendosa yang datang kepada Yesus. Saya kurang bisa menerjemahkan kualitas apa ini yang Yesus punya. Tapi Allah ini datang dengan begitu merendah. Allah ini datang dengan begitu sederhana. Sampai-sampai kita kadang-kadang gak sadar dia Tuhan. Kekudusan yang Tuhan punya adalah kekudusan kandang domba. Saking kandang dombanya, semua orang bisa diterima. Dan itu yang sedang Yesus lakukan. Allah yang tidak sulit ditemui. Allah yang hadir dalam sebuah permintaan minum. Allah yang tidak menghakimi. Allah yang malah mengajak bicara wanita ini. Allah yang tidak menuding, tapi Allah yang mencoba memahami hati. Ini yang sedang Yesus tunjukkan kepada pendosa model kita, dan pendosa model wanita Samaria ini. Dan ini kontras yang pertama. Allah yang malah menghampiri seorang pendosa. Kontras kedua dari dua orang ini adalah kontras antara rabi dan wanita. Pada zaman Yesus, wanita itu dilihat sebagai warga kelas 2, selalu ada di bawah laki-laki. Di dalam ibadah bait Allah, wanita itu ditempatkan di pelataran luar. Laki-laki yang ada di dalam pelataran dalam. Maka kalau kita di ruangan ibadah ini semuanya harusnya laki-laki nih. Wanita di mana? Lantai 1. Ngelihat video terpisah. Atau mungkin di seberang jalan, di pelataran luar. Nah, ketika rabi mengajar di sinagog, pengajaran itu ditujukan untuk para suami. Nanti baru suami yang mengajar istri. Talmud Hagigah 1 ayat 1, peraturannya orang Yahudi, bahkan melarang wanita untuk datang mempersembahkan korban bakaran. Semua umat wajib kecuali salah satunya wanita. Jadi pada zaman Yesus wanita itu tidak punya hak beribadah, tidak punya hak mempersembahkan korban, dan bahkan hak mendengar pengajaran pun tidak boleh. Mendengar khotbah pun wanita tidak boleh. Namun dalam kisah ini kita lihat Yesus seorang rabi berbicara dengan begitu santainya dengan seorang wanita di tempat terbuka. Dan kalau kita baca Yohanes 4 lebih jauh, pembicaraan santai ini akhirnya bergulir ke dalam percakapan tentang Allah dan tentang penyembahan. Karena dalam Yohanes 4 di kisah wanita Samaria ini kita dapat ayat yang sangat terkenal. Ayat yang tadi dinyanyikan. Sudah saatnya penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini terjadi di dalam percakapan antara Yesus dengan wanita Samaria yang berdosa. Jadi rupanya Yesus bukan hanya ngobrol dengan wanita ini, Yesus rupanya sedang mengajar wanita ini tentang Allah, tentang penyembahan. Tindakan Yesus ini adalah upaya mematahkan stigma bahwa wanita warga kelas 2.
Tidak, bagi Yesus, wanita harus diberi hak beribadah, hak mendengar pengajaran, bahkan hak menjadi murid. Makanya Yesus kontroversial banget di hadapan orang-orang Farisi. Karena dia adalah rabi mungkin yang pertama yang mengajar para wanita. Makanya Yesus punya banyak murid perempuan. Dan kita tidak boleh lupa kalau kita ngomongin kebangkitan Kristus, saksi pertama kebangkitan Kristus yang sedang kita rayakan hari ini adalah para wanita. Yang pertama mendengar kabar kebangkitan Yesus adalah wanita. Dan Injil Lukas mengatakan bahwa sementara para wanita ini langsung percaya sama kebangkitan Yesus, para murid pria seperti Petrus, seperti Thomas dan kawan-kawan itu dablek. Bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya. Ini reaksi murid-murid pria. Para murid pria butuh bukti lebih jauh. Makanya Yesus menampakkan diri dalam tubuh kemuliaan dan membiarkan Thomas mencucukkan tangannya ke bekas luka. Dan makanya Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kepada siapa perkataan ini pertama-tama ditujukan? Kepada para wanita yang tidak melihat Yesus namun percaya kebangkitan Yesus. Pesannya jelas Bapak Ibu, ketika wanita diizinkan mendengar, diizinkan bersaksi, iman mereka, kesaksian mereka sama kuatnya. Bahkan kadang-kadang lebih kuat. Dan ini juga terlihat di dalam kasusnya wanita Samaria. Ketika akhirnya wanita Samaria ini diajar oleh Yesus dan menjadi murid Yesus, Yohanes 4 ayat 39 bilang, banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan satu perempuan ini. Dan inilah kontras yang kedua, Rabi Yehuda yang mengajar wanita. Kontras ketiga yang dihadirkan dalam kisah ini adalah kontras antara Yehuda dan Samaria. Dan di antara yang lain, ironisnya di antara Allah dan pendosa atau rabi dan wanita ini, Yehuda dan Samaria, kadang-kadang dan menurut Alkitab memang demikian adalah kontras yang paling kelihatan. Saking besarnya permusuhan antara orang Yehuda dan orang Samaria, sampai-sampai respon wanita ini ketika Yesus minta minum adalah, lu gak salah minta minum sama gua. Lah dosanya di mana minta minum? Tapi kan gua orang Samaria. Tapi kan minta minum ya. Tapi gua orang Samaria. Sebesar itu permusuhan di antara kita. Permusuhan antara Yehuda dan Samaria itu sudah timbul sejak perpecahan kerajaan Israel menjadi dua. Kisah perpecahan kerajaan Israel jadi kerajaan utara dan selatan itu ditulis di 1 Raja-Raja. Kemudian kisahnya kayak begini, kemudian Rehabeam pergi ke Sikem, ingat kota ini. Rehabeam pergi ke Sikem sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja. Ini anaknya Salomo. Salomo mangkat, anaknya diangkat jadi raja, dinobatkan di mana anaknya ini? Di Sikem. Di Sikem, kedengaranlah kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu Yerobeam sedang mengungsi dan balik gitu. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel. Jadi begitu mau dinobatkan, tiba-tiba banyak orang Israel datang. Dipimpin sama Yerobeam. Mereka meminta satu hal, kurangilah pajak kami. Dan kurangilah beban pekerjaan kami. Karena bapamu Salomo di akhir hidupnya, itu banyak sekali meminta kami membangun kuil-kuil dewa asing. Dan banyak sekali menempatkan kepada kami pajak yang berat. Demi agar perak itu jadi kerikil. Ya sih kaya, tapi kaya dengan memeras rakyat rupanya. Maka Yerobeam meminta, boleh gak dikurangi? Tapi Rehabeam anaknya Salomo sombong banget. Bukan dikurangin, aku tambahin malah. Maka di Sikem, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. 10 suku pergi ke atas, ke atas menjadi kerajaan utara, 2 suku sisanya Yehuda sama Benyamin itu ke bawah menjadi kerajaan Yehuda, kerajaan selatan. Nah akhirnya di zaman Yesus itu sudah ada dendam kesumat antara Yehuda dan Samaria selama 900 tahun dendamnya. Kebencian menahun generasi diajarkan lagi sampai 900 tahun kesumatnya.
Dan dimulai di Sikem. Dan sekarang Yesus bertemu dengan wanita Samaria yang terkenal berdosa di kota yang sama. Settingannya sempurna sudah Bapak Ibu. Semua pembaca asli Yohanes 4 yang sudah punya stigma terhadap pendosa, terhadap wanita, apalagi terhadap orang Samaria, punya satu kesimpulan yang sama di kepala mereka. Disinilah Yesus akan menjatuhkan penghakiman yang kudus dan berat kepada wanita ini. Penghakiman atas keberdosaannya, penghakiman atas kewanitaannya, penghakiman atas kesamariaannya. Tidak ada penjahat yang lebih layak mendapatkan penghakiman, tidak ada tempat yang lebih pantas untuk menjatuhkan penghakiman, tidak ada orang yang lebih sesuai untuk menghakimi. Settingannya sempurna. Ini penjahatnya si wanita, ini orang yang benar Rabi Yahudi di kota di mana kita pecah dulu. Sempurna sudah, yang harus Yesus lakukan hanya tinggal mengutuk dan semua orang bersorak-sorai. Kebenaran dan keadilan dibangkitkan. Dan rupanya bukan hanya pembaca Yohanes yang punya pikiran seperti itu. Si wanita Samaria juga sama pikirannya. Yohanes 4 ayat 19-20 bilang, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah melalui perkataan ini, wanita ini sebenarnya sedang bilang, aku paham sekarang bahwa kita tuh berbeda. Bukan hanya soal kewanitaanku, kesamariaanku, keberdosaanku, dalam tempat penyembahan pun kita sudah berbeda. Engkau menyembah di Yerusalem, aku menyembah di atas gunung ini. Jadi antara Rabi dan aku ada jurang yang tidak mungkin terseberangi. Ada kontras yang tidak mungkin didamaikan, ada perbedaan yang tidak mungkin dirangkul. Dan sekarang saatnya aku yang berbeda ini dihukum. Karena engkau nabi dari Yehuda dan aku wanita Samaria, aku tahu aku berdosa, aku siap terima penghakiman. Tidakkah ironis Bapak Ibu bahwa wanita Samaria ini mengangkat iman dan penyembahan sebagai hal yang memisahkan? Apa yang memisahkan kita? Iman. Penyembahan yang memisahkan kita. Aku tahu bahwa kau adalah seorang yang beribadah di Yerusalem, maka matilah aku. Aku tahu bahwa kau adalah seorang beriman, maka matilah aku. Aku tahu bahwa kau adalah seorang nabi yang kudus, maka matilah aku. Bagaimana caranya iman, ibadah, dan kekudusan malah jadi poin yang memisahkan dan membedakan? Namun itulah kenyataannya, pada zaman Yesus kekudusan telah dipakai sebagai alat penghakiman dan alat pengucilan. Tidakkah kekudusan menjadi senjata andalannya orang Farisi untuk membenci? Kok murid-muridmu makan tanpa cuci tangan? Gak kudus. Kok engkau menyembuhkan orang di hari Sabat? Gak kudus. Kok kamu makan bersama dengan Zakeus, bosnya pemungut cukai, gak kudus. Jadi di zaman Yesus ada pemahaman yang terbalik tentang kekudusan. Orang di zaman Yesus berpikir kekudusan seharusnya memusuhi yang tidak kudus, itu baru kudus. Kekudusan seharusnya menghakimi yang tidak kudus, itu baru kudus. Kekudusan seharusnya menghukum yang tidak kudus, itu baru kudus. Sudah terbalik-bolak. Itulah sebabnya mengapa yang Maha Kudus sendiri harus datang ke dunia. Sebab butuh yang Maha Kudus sendiri untuk menunjukkan kepada kita manusia berdosa bagaimana seharusnya kekudusan itu bekerja. Dan tidakkah menarik bahwa hal pertama yang dilakukan Sang Maha Kudus begitu dia pelayanan adalah dia menyahabati pemungut cukai dan orang berdosa sampai dijuluki sahabatnya orang berdosa dan pemungut cukai yang Maha Kudus. Yohanes 3:17 bilang sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkan. Semua pemahaman kekudusan yang terbalik diluruskan oleh satu ayat ini. Kalau yang Maha Kudus tidak menghakimi, kita yang pura-pura kudus tidak layak menghakimi. Kalau yang Maha Kudus menyelamatkan, siapa kita berhak menolak? Tidak mungkin bisa. Dan inilah kekudusan rupanya Bapak Ibu. Kemarin di ibadah kemarin saya berkata bahwa kekudusan yang sejati tidak pernah bisa dinajiskan. Sebaliknya dia menguduskan yang lain. Di sini saya ingin menambahkan kekudusan yang sejati tidak pernah memisahkan. Sebaliknya dia mematahkan stigma, dia menjembatani yang tidak terseberangi, dan dia merangkul yang berdosa.
Itu sebabnya berlawanan dengan ekspektasi pembaca asli Yohanes 4. Yesus tidak menghukum wanita Samaria ini di Sikem. Sebaliknya dia malah menawarkan air hidup kepada wanita ini. Lanjutan ceritanya Yohanes 4 ayat 9 sampai 18 berkata, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Lanjutannya bilang begini, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu, Tuhan berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak punya suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Bapak Ibu, ini percakapan yang aneh banget ya gak sih? Ini tuh percakapan yang bagi saya itu lompat-lompat dengan nyambung. Dari air sumur beralih ke air hidup. Dari air hidup beralih ke hidup kekal. Dari hidup kekal beralih ke suami. Dari suami beralih ke pengakuan dosa. Namun yang ingin di-highlight sama percakapan ini adalah bagaimana Yesus mampu melihat menembus semua dosa wanita ini kepada inti persoalan. Rupanya di balik perzinahannya ada jiwa yang haus. Dan kehausan inilah yang membuat wanita ini tidak pernah puas. Suami pertama tidak puas beranjak ke suami kedua. Suami kedua tidak puas selingkuh sama suami ketiga. Dan begitu terus sampai pria ke-6. Jadi sementara kita lihat wanita ini sebagai seorang pendosa, Allah yang Maha Kudus melihat wanita ini sebagai seorang yang haus. Tidakkah itu menarik Bapak Ibu? Sementara kita melihat seorang yang menolak bertobat, udah bohwat lah nih orang lah, gila. Bonau bener. Dan 6 orang gimana? Menolak terus dia bertobat. Yang Yesus lihat adalah seorang yang terjebak pola ketidakpuasan hidup dan butuh pertolongan. Kita melihat seorang yang layak dihukum, Yesus melihat seorang yang layak diampuni, diterima dan dilepaskan. Jadi lensa kekudusan yang mana yang paling benar di sini? Lensa kekudusan yang bilang dia pendosa, atau lensa kekudusan yang mengatakan dia butuh anugerah penerimaan? Dan Bapak Ibu, dalam kekudusan yang menerima inilah kita menemukan pesan Paskah hari ini. Bukankah salah satu tujuan utama kematian dan kebangkitan Kristus adalah untuk mendamaikan kembali hubungan Allah dan manusia yang berdosa? Dan itu yang sedang Tuhan tunjukkan dalam pertemuan Yesus dengan wanita ini. Efesus 2 ayat 13-14 bilang, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh, seperti si wanita Samaria ini yang jauh, sekarang dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah yaitu perseteruan. Dan Bapak Ibu, bukankah salah satu tujuan kebangkitan Yesus adalah menyatukan kembali manusia dengan manusia? Makanya Galatia 3 ayat 26-28 bilang, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Kamu semua. Sekali lagi, kamu semua dibaptis dalam Kristus. Karena kamu semua, maka tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, Yehuda atau Samaria, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, rabi atau wanita, tidak ada. Sebab semua adalah satu. Ini inti kebangkitan Bapak Ibu. Jadi jika Yesus datang untuk mendamaikan Allah dan manusia, dan mendamaikan manusia dengan manusia, maka wajar sekali jika akhirnya sekarang Allah yang pertama kali menjumpai pendosa. Rabi yang menyahabati wanita Yehuda yang pertama kali mengulurkan tangan kepada Samaria. Because that's the whole point. Allah yang ingin mendamaikan. Maka melalui kisah Yohanes 4, si wanita Samaria ini kita lihat usaha Yesus menunjukkan pendamaian antara Allah manusia di dalam dirinya yang adalah Allah dan juga manusia. Ini inti dari
Yohanes 4. Dan cara Yesus melakukan pendamaian tidak dengan menghukum pendosa, melainkan dengan mematahkan stigma. Menjembatani yang tidak terseberangi, mengulurkan pengampunan dan penerimaan, dan bahkan menawarkan air hidup kepada jiwa yang haus. Ini kekudusan Bapak Ibu. Dan kita lihat cara ini yang berhasil. Di dalam kekudusan yang menghakimi, warisan ini sudah berganti-ganti sampai pria ke-6, gak berhasil. Dihakimi terus, tidak berubah dia. Tapi begitu Yesus melihat kepada hatinya, aku lihat siapa kamu di dalam. Siapa kamu di hati kecilmu. Di balik semua dosamu ada orang yang haus. Dan aku lihat yang haus itu. Dan kekudusan Yesus menerima dia yang haus itu. Wanita ini langsung berubah. Yohanes 4 ayat 25-30 bilang, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang akan juga disebut Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Jawab Yesus, akulah dia yang selama ini berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu, murid-muridnya datang dan terheran, ngomong apa sama orang Samaria ini? Tetapi perempuan itu meninggalkan tempat tempayannya di situ, lalu pergi ke kota berkata kepada orang-orang, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun, seluruh orang Sikem, keluar kota dan datang kepada Yesus. Dari seorang yang berzina, wanita ini berubah menjadi murid Kristus dan pemberita Injil. Dan endingnya bukan cuma satu orang Samaria yang selamat, seisi kota Sikem kenal Tuhan. Bukan cuma satu orang Samaria di Sikem yang dijangkau Yesus, seisi kota itu dijangkau Yesus. Dan inilah kuasa kebangkitan Bapak Ibu. Dan di mana kuasa kebangkitan ini ditemukan, bukan di dalam kekudusan yang memisahkan, tapi di dalam kekudusan yang menerima. Sekarang, bagaimana peran gereja di dalam penerimaan? Nah, kalau kita lanjutkan kisah dalam Yohanes 4, karena Yohanes 4 itu banyak ayatnya. Kalau kita lanjutkan lagi ketika akhirnya wanita itu pergi, ada percakapan antara Yesus dengan murid-muridnya di sumur Yakub itu. Yohanes 4 ayat 31-35. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Murid-muridnya bingung, emang ada yang ngasih makanan? Lalu kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Dan apa kehendak dia yang mengutus aku? Lihat sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ladang mana yang dimaksud Yesus di sini? Ya kota Sikem. Ya orang Samaria itu ladangnya. Kalau suruh melihat ke sekelilingnya cuma kota Sikem yang kelihatan. Ya itulah ladangnya. Tuaian mana yang Yesus maksud? Ya orang Samaria. Tidak ada yang lain. Model wanita Samaria yang berdosa inilah tuaiannya. Di tempat yang paling kita pikir memusuhi kita, itulah ladangnya. Maka jelas dari semula gereja tidak pernah dimaksudkan sebagai perkumpulan eksklusif orang-orang yang sudah suci. Gereja dibangun sebagai komunitas inklusif di mana semuanya diterima. Jika juru selamat kita adalah sahabatnya pemungut cukai dan orang berdosa, maka gereja tidak boleh jadi musuh orang berdosa dan musuhnya pemungut cukai, Bapak Ibu. Kekudusan yang sejati tidak mungkin mendiskriminasi. Kekudusan yang sejati justru ditunjukkan dari kualitas yang merangkul perbedaan. Semakin gereja itu merangkul perbedaan, semakin gereja itu kudus. Kekudusan yang menolak orang lain karena tidak kudus, itu bukan kekudusan. Kalau begitu Bapak Ibu, penerimaan anugerah, karena itu yang sedang kita bicarakan hari ini, penerimaan anugerah berarti harus diberikan di awal, bukan di akhir. Bukan berubah dulu baru diterima, tapi penerimaan dulu dan atas dasar penerimaan itu baru seseorang bisa diubahkan. Kita tidak meletakkan syarat kepada pendosa di awal, ubah dulu hidupmu baru kamu diterima, tidak. Terbalik. Dan ini yang harus jadi pesan utama gereja kepada dunia. Sesuai dengan kata Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih di awal. Bukan ketika kita sudah berubah, bukan ketika kita sudah kudus. Nah, dalam gambaran idealnya Bapak Ibu,
Seharusnya salah satu pelayanan yang dilakukan gereja adalah pelayanan menjembatani. Gereja yang sehat seharusnya adalah gereja yang membuka pintunya lebar-lebar dan keluar untuk mendengar, untuk ikut menangiskan dan untuk menjawab tangisan dunia. Itu berarti gereja keluar mencari komunitas mana yang bisa dijangkau di Kota Kudus ini. Desa mana yang bisa diadopsi. Kumpulan mana yang butuh pertolongan, di mana kira-kira gereja dengan segala sumber dayanya, tenaga, usaha, uang bisa jadi terang. Apakah justru di gereja-gereja lain yang kurang pemain musik? Apa mungkin gereja-gereja lain yang butuh mentorship? Atau mungkin ada satu desa yang bisa kita ambil? Seharusnya ada penjembatanan seperti itu. Gereja akhirnya berbalik melihat sekeliling dan mencari di mana Veronica yang butuh pertolongan Tuhan. Disitulah baru akhirnya gereja membangun jembatan dengan dunia sehingga mereka bisa datang dan menemukan Allah dengan kita sebagai jembatannya. Disitulah akhirnya baru gereja menunjukkan kekudusan yang menerima. Tapi Bapak Ibu, jembatan keluar tidak mungkin bisa dibangun selama jembatan di dalam rusak. Dan tidakkah menarik bahwa menurut Yohanes 4, jurang antara Allah dan pendosa itu tidak selebar jurang antara Yehuda dan Samaria. Allah dan pendosa lebih bisa dijembatani daripada Yehuda dan Samaria yang adalah saudara. Tidakkah menarik? Padahal mereka satu leluhur, sama-sama anak Yakub. Tapi kalau kita perhatikan contoh lain di Alkitab, memang Alkitab sendiri mengatakan bahwa jurang yang lebih jauh kadang-kadang ditemukan di dalam rumah sendiri. Kain dan Habel, bukankah mereka saudara? Yakub dan Esau? Saudara. Yehuda dan Samaria? Saudara. Siapa yang membuang Yusuf? Saudaranya. Terkadang jurang paling jauh ditemukan di dalam rumah sendiri. Dan di dalam konteks gereja Bapak Ibu, izinkan saya bicara seperti ini. Terkadang jurang antara gembala dengan majelis, antara majelis yang satu dengan majelis yang lain, antara pengerja yang satu dengan pengerja yang lain, antara generasi muda dengan generasi tua, kadang-kadang itu yang paling sulit dijembatani. Kadang-kadang itu jurang yang lebih jauh untuk dijembatani. Tetapi sementara jembatan di dalam rusak, tidak mungkin gereja bisa membangun jembatan keluar. Oleh karena itu, Gereja Isa Al-Masih Kudus di momen Paskah ini, carilah kebangkitan internal. Bukan kebangkitan yang meledak keluar, mungkin sudah saatnya energinya difokuskan dulu ke dalam. Carilah kebangunan rohani yang mengakar. Mungkin pertama-tama kita tidak boleh ngomongin buahnya dulu. Mungkin pertama-tama kita harus kembali ke basic dan melihat akar kita. Apakah kita sudah betul-betul sehat di dalam? Mungkin sudah saatnya kebangkitan dilihat dalam konteks membangkitkan kembali hubungan yang telah lama mati. Membangkitkan kembali jembatan yang telah lama rusak. Dan bagaimana caranya membangkitkan? Seperti Yesus yang pertama kali memulai, semuanya bukan satu orang. Harus memulai mengulurkan tangan, bukan menunggu uluran tangan. Bukan menunggu siapa yang mau memotori duluan, semuanya harus ikut di saat yang sama. Seperti Yesus yang terlebih dahulu mengajak bicara wanita Samaria ini, semuanya harus mulai membangun jembatan dan mulai menerima kembali satu sama lain. Dan itulah cara kita mengaplikasikan anugerah. Di mana anugerah penerimaan dimulai? Di dalam. Di sini, di ruang rapat, di WhatsApp group, di dalam telepon. Bukankah Yesus memulai dengan meminta minum? Kadang-kadang rekonsiliasi tidak butuh cuci kaki Pak, basuh kaki Pak. Kadang-kadang cukup yuk makan wagini yuk. Udah lama gak ngobrol. Uluran tangan yang sederhana. Yesus di dalam permintaan minum. Allah di dalam makan di warung wagini, kenapa tidak? Apa yang dilakukan Yesus pertama-tama ketika akhirnya Petrus kembali menjadi nelayan. Karena patah hati sadar dia berdosa menyangkal Yesus. Makan ikan bakar di pinggir pantai. Di mana akhirnya dua orang di Emmaus sadar, oh ini Tuhan, ketika mereka lagi makan.
Cara Yesus itu mirip-mirip Jokowi atau Jokowi yang niru Yesus ya. Allah di dalam permintaan minum Bapak Ibu. Uluran tangan yang sederhana. Kadang-kadang yang sederhana itu dampaknya jauh lebih hebat. Mulai di dalam. Kalau jembatan di dalam sudah solid Bapak Ibu, jembatan keluar itu mudah. Tapi selama di dalam masih bolong-bolong, kita hanya akan menghabiskan waktu dan energi untuk menambal, tidak pernah membangun. Dan itu yang sayang sekali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, izinkan kami menerima kuasa kebangkitan saat ini. Bukan kebangkitan di dalam satu personal orang, tapi kebangkitan bersama sebagai satu tubuh Kristus. Bukan kebangkitan di dalam hubungan kami dengan Allah, sekalipun itu penting, tapi kebangkitan dalam hubungan kami dengan sesama. Bangkitkan kami sebagai satu tubuh yang kembali mengasihi. Kembali melihat satu sama lain di dalam rasa sayang. Kembalikan kasih mula-mula kami bukan kepada Allah, tapi kepada gereja. Kepada pelayanan. Kepada kehormatan menjadi majelis. Kepada kebanggaan boleh melayani Allah dan melayani sesama. Kembalikan kasih mula-mula kami kepada satu sama lain. Kasih mula-mula kami kepada Engkong. Kasih mula-mula kami kepada majelis. Kasih mula-mula kami kepada ketua kami. Bangkitkan kembali itu Bapa. Sehingga kiranya kami ada di tempat ini bukan hanya karena respect, tapi lebih dari itu karena kami sayang. Kami bukan di tempat ini karena sudah terlalu lama melayani tidak boleh meninggalkan pelayanan, tapi karena kami mau, kami suka, kami happy, kami bangga di tempat ini. Kalau ada yang boleh kami minta, kiranya kebangkitan itu yang kami minta. Dan kiranya kuasa kebangkitan itu mewujud di dalam percakapan yang sederhana. Di dalam meminta minum, kiranya kuasa kebangkitan itu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terpujilah nama Allah kami dari kekal sampai kekal. Hanya di dalam nama Yesus. Mari siap kita sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Chandra Yulianto yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan mulai dari ibadah Jumat Agung, Sabtu KKR, dan ibadah Paskah, ibadah pagi dalam ibadah Paskah minggu ini. Masih ada satu kesempatan Bapak Ibu Saudara yang mau menerima berkat kebenaran firman Tuhan dalam ibadah raya yang kedua, sekaligus juga ibadah Paskah yang kedua, nanti jam 10 bisa mengikutinya. Ada beberapa hal penekanan dalam warta jemaat yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, untuk ibadah Paskah seksi KAA atau anak-anak sekolah minggu, diingatkan kepada para orang tua untuk membawa anak-anaknya dalam ibadah Paskah nanti sore, jam 3 sore. Jadi sekolah minggu pagi ini tidak ada kegiatan, tapi nanti sore jam 3 sore ada ibadah Paskah. Kepada orang tua untuk memperhatikan hal-hal seperti ini. Lalu yang kedua, diingatkan juga dan diinformasikan kepada kita seluruh sidang jemaat Tuhan untuk jangan lupa menghadiri persekutuan doa malam yang diadakan setiap bulan sekali. Diadakan besok hari Senin jam 7 malam. Mari hadir,
teristimewa bagi para pelayan-pelayan Tuhan untuk hadir dalam persekutuan doa malam besok Senin jam 7 malam. Lalu pada hari Rabu tanggal 12 kita sidang jemaat Tuhan diundang untuk mengikuti konser musik dari STT Abdiel yang akan diadakan di gereja kita pada hari Rabu jam 6 sore. Mari kita ambil waktu untuk menikmati pujian dalam konser musik ini. Sekali lagi saya sampaikan hari Rabu besok jam 6 sore di ruang ibadah lantai 2 di tempat ini. Kiranya itu untuk beberapa penekanan warta jemaat. Untuk info selengkapnya Bapak Ibu Saudara dapat membacanya dalam lembar warta jemaat. Pagi hari ini kami menyambut apabila bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami, kalau ada mohon untuk bangkit berdiri untuk disambut oleh majelis. Ada di atas. Kalau ada silakan bangkit berdiri, atau mungkin sudah pernah hadir tapi belum pernah kami sambut. Monggo silakan. Ya. Ya, baik, yang berikutnya kita akan berdoa bagi saudara-saudara jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dari hari Senin sampai dengan hari Minggu ini, atau dari tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 April. Kalau hadir boleh bangkit berdiri. Atau juga bagi Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun ini dari bulan Januari sampai April yang berhari ulang tahun dan kebetulan tidak hadir di gereja pada waktu minggu ulang tahunnya dan kebetulan hadir pada pagi ini, silakan bangkit berdiri. Yang belum pernah menerima souvenir dari gereja, yang berhari ulang tahun di sepanjang tahun ini atau dari bulan Januari sampai dengan April minggu ini, yang kebetulan belum pernah hadir pada waktu Bapak Ibu Saudara berulang tahun dan minggu ini atau pagi ini ada, silakan bangkit berdiri. Ya, puji Tuhan, kita akan berdoa dan Bapak Ibu Saudara akan menerima souvenir dari gereja. Baik, mari satukan hati, kita berdoa buat saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami sungguh bersyukur karena kejadian kami dahsyat. Kami percaya kami ada bukan sebuah kebetulan, tapi ada rencana indah Tuhan bagi kami, bagi dunia ini melalui kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di dalam sorga, di hari spesial dalam pekan ini, kami berdoa dan menyerahkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan, baik mereka yang hadir di gereja maupun mereka yang sedang mengikuti ibadah streaming di tempat mereka masing-masing. Tuhan, kami bersyukur bersama saudara-saudara kami, Tuhan sudah menolong di dalam kehidupan mereka. Sepanjang tahun bersama dengan Tuhan, kami percaya ada begitu banyak hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menolong mereka. Tuhan menolong dalam kehidupan pribadinya, menolong di dalam keluarganya, menolong di dalam segala aktivitas kehidupannya. Kalau saudara-saudara kami boleh ada hingga pada hari ini, semua itu karena anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, kiranya kasih karunia, damai sejahtera, rahmat dari Tuhan boleh menyertai dan tinggal tetap di dalam kehidupanmu. Hiduplah dan lakukanlah kebenaran firman Tuhan, maka engkau akan menikmati janji Tuhan di dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan sudah menyertai dalam sepanjang tahun, maka penyertaan Tuhan yang sempurna itu juga menjadi bagian di dalam kehidupanmu di tahun-tahun yang engkau akan jalani. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun pada pagi hari ini. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, jemaat Tuhan yang terbaring dalam keadaan lemah tubuh, dimanapun mereka berada. Baik mereka yang sedang dirawat di rumah sakit, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, apapun kondisi kehidupan mereka, apapun sakit penyakit yang sedang mereka alami. Bapa di sorga, kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kuasa-Mu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya.
Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepadamu. Sebab itu Bapa di sorga, kami menyerahkan saudara-saudara kami, mereka yang sedang menantikan pertolongan Tuhan, mereka yang sedang menantikan jamahan Tuhan, mereka yang sedang menantikan kesembuhan dari Tuhan. Engkau melawat mereka satu demi satu, dan setiap bagian tubuh mereka yang mengalami kelemahan, kami percaya Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkan setiap bagian tubuh, bahkan sel-sel terkecil dalam kehidupan mereka, dalam tubuh mereka. Kami adalah ciptaan tangan-Mu. Engkau tahu persis bagaimana merestorasi, Engkau tahu persis bagaimana memulihkan, dan Engkau tahu persis bagaimana menyembuhkan segala kelemahan yang dialami oleh saudara-saudara kami. Kami berdoa Tuhan untuk semua sarana yang mereka sedang gunakan, sarana medis yang sedang mereka gunakan, Tuhan urapi secara khusus. Bahkan obat-obat yang mereka konsumsi, terapi-terapi khusus yang mereka sedang jalani, kiranya Tuhan urapi secara khusus, sehingga ini semua menjadi alat dan sarana di tangan Tuhan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menantikan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan sembari menanti pertolongan Tuhan, Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka. Kiranya kelemahan tubuh yang sedang mereka alami tidak melemahkan iman mereka. Mereka tetap setia, mereka tetap berharap, mereka tetap percaya sungguh bahwa tepat pada waktunya, sesuai dengan rencana, sesuai dengan kasih karunia-Mu, Engkau akan menolong dan memulihkan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan saudara kami yang sedang menantikan pertolongan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun yang berhari ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang pertama ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini melalui hamba-Mu Engkau banyak bicara kepada kami bagaimana seharusnya kami lakukan sebagai orang-orang yang percaya. Ajar kepada kami untuk yakin dan percaya bahwa apa yang Kau janjikan itu berlaku dalam hidup kami. Kami pun akan mampu dan bisa melakukan sebagaimana Engkau lakukan di dalam hidup kami terhadap saudara-saudara kami yang saat ini dalam masalah persoalan dan tantangan di dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu Tuhan, Roh Kudus sendiri yang memberikan pengertian kepada kami pada saat ini, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu kepada kami sekalian, untuk taat dan patuh kepada perintah dan firman-Mu, dan sekaligus mampu dan bisa melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan, masih ada satu sesi lagi di mana kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Engkau urapi dan pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kami jemaat gereja Isa Masih Kudus pada saat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyerahkan juga persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu, karena kami tahu semua ini asalnya dari berkat-berkat yang Kau limpahkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Kau akan kuduskan persembahan kami pada saat ini, supaya bisa berguna bagi kelancaran pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami yakin Tuhan bahwa kalau kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau dan mencintai akan pekerjaan daripada Tuhan, maka Tuhan juga yang akan melimpahkan berkat-Mu ke atas kami semua. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus
akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai pagi hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus memberkati kita semua. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur dosa, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, kita kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yesus namanya menyembuhkan, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, Dia ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, Dia hidup, ada hari esok, sebab Dia hidup, ku tak kenal, karena ku tahu Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup, hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Yuk, foto saya.